Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahari Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan kami, kepada Ibu Komite dari SMP Negeri 9 Kota Pangkalpinang. Bapak terima kasih juga kepada Ibu Kepala TU Suserma yang sudah hadir, kepada Bapak Ibu guru dari Ibu Yeniza, Bu Lulu, dan siswa kami Alvaro dan Nova. Kami berdua mengucapkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmatnya sehingga kita bisa berada di sini, dan tak lupa juga sholawat serta salam kita hadirkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di SMP 9. Maka kami mengadakan seperti diskusi kegiatan tentang pemetaan aset modal SMP Negeri 9 yang ada di sekitar sekolah kita, dengan bersama-sama Bapak Sekolah, Kepala TU, dan komite serta ibu guru dan siswa yang ada di SMP Negeri 9. Kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata kami pada kegiatan berpenggerak. Maka kami melaksanakan ini mohon bantuannya dari ibu siswa, bapak dan ibu semuanya agar kegiatan ini terlaksana dengan baik. Dan kemudian untuk selanjutnya kegiatan ini fungsinya adalah untuk memetakan pengelolaan aset yang ada di SMP Negeri 9 yang penting bagi kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan dari kegiatan kami yang akan diberikan oleh Ibu Pipin Rosita. Kepada Ibu Pipin Rosita, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Menteri, terima kasih kepada Bapak Ibu bersama Bapak Ibu yang telah menghadiri diskusi singkat ini ya. Jadi perlu diketahui juga, saya dan Pak Taufik sudah mengikuti namanya pendidikan calon guru penggerak. Jadi selama 6 bulan kami dilatih dari bulan Mei sampai bulan depan, bulan November itu kami melakukan pendidikan guru penggerak. Nah di tahap ini kami harus melaksanakan namanya aksi nyata modul 3.2 yang judul modulnya adalah pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah nanti kami akan memaparkan pemetaan aset sekolah kita, ya, baik itu aset yang hidup maupun yang tidak hidup, biotik maupun yang abiotik. Nanti jika ada yang Bapak Ibu atau anak Ibu mau menambahkan, kami persilakan ya nanti ya. Nah, yang namanya aset atau modal sekolah itu ada beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan aset atau modal manusia, kemudian aset atau modal sosial, aset dan modal politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Nah, selama ini kita hanya mengetahui aset itu adalah berupa barang ya, kursi, meja itu yang kita ketahui. Ternyata selain itu banyak sekali aset-aset. Saya mulai dari yang pertama yaitu aset modal atau manusianya. Jadi kami mengidentifikasi ada 4. Nanti jika Bapak Ibu atau anak Ibu mau menambahkan boleh. Yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai kepalanya manajer sekolah ini ya. Jadi yang kedua ada guru dan staf TU-nya. Yang ketiga ada muridnya. Murid ini adalah sumber daya yang akan kita kelola. Dan yang keempat ini adalah ada orang tua atau murid ya, seperti Ibu Wadi. Nah, itu adalah aset bagi kami ya. Jadi aset dulu. Ada yang mau menambahkan? Silakan selain depan ini. Guru dan TU, guru dan staf TU ya. Ya, ada komite. Nah, nanti kalau wadahnya komite atau paguyuban itu nanti ada aset sendiri namanya, ya. Ya, ini akhirnya namanya aset biotik yang hidup. Oke, saya lanjut jika tidak ada. Yang kedua, nah ini di sini
komite atau paguyuban itu namanya aset atau modal sosial. Jadi untuk kepala sekolah itu jadi aset modal sosial itu adalah komunitasnya. Komunitasnya untuk kepala sekolah itu namanya MKKS, komunitas untuk gurunya namanya MGSD, dan ada komunitas PGRI. PGRI itu berarti guru dan TU semua yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, itu komunitasnya namanya PGRI. Nah, untuk siswa itu komunitasnya namanya OSIS. Sedangkan untuk orang tua atau wali murid itu paguyuban. Disitulah orang tua atau murid itu akan melakukan interaksi sosialnya, ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya aset politik. Aset politik ini bukan partai politik ya, tapi di mana kita bisa melobi suatu kegiatan di sekolah, itu namanya aset politik. Aset politik yang pertama itu biasanya kebijakan kepala sekolah. Nah, saya ambil contoh yang ada di laptop saya, yaitu SK pembagian tugas. Itu adalah suatu aset politik kepala sekolah kepada guru-guru dan staf TU-nya. Yang kedua, kerjasama. Nah, kalau kita mengadakan kegiatan dengan misalnya polsek juga, itu juga aset politik, di mana polsek juga akan melakukan izin dulu nanti. Nah, terus dia mau mengadakan penyuluhan apa gitu. Nah, dia itu namanya aset politik juga. Yang ketiga itu saya kebetulan ada foto di HP saya, yaitu aset di mana ada kerjasama dengan puskesmas. Khususnya karena kita berada di Kecamatan Gerunggang, berarti dengan puskesmas Gerunggang. Ini termasuk dalam aset politik. Nah, namanya aset berarti harus dipupuk. Siapapun kepala sekolahnya nanti berarti harus melanjutkan yang sudah baik-baik ini. Selanjutnya adalah aset modal, aset atau modal agama dan budaya. Nah, yang pertama itu aset ini maksudnya adalah kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah kita itu apa saja yang berhubungan dengan agama dan budaya. Kalau agama, baru-baru ini kita melakukan maulid dan lain-lain. Nah, kita ngadain maulid Nabi, kemudian kegiatan nganggung yang biasanya dilakukan ketika kita tanggal pinang ya. Nah, gitu ada nganggung. Kemudian kita juga punya sanggar tari serukun sehati. Nah, ini kurang satu ini baru dikirim sampai pembinanya, padahal saya dari pagi sudah minta fotonya ya, yaitu kita untuk budaya kita, maka sekolah kita ini punya grup Gambus ya, Gambus apa Gambus? Gambus. Nah, tadi WA-nya baru masuk pas saya buka laptop, jadi saya belum sempat untuk mengkopinya. Ini nanti akan saya tambahkan. Jadi sekolah kita itu punya sanggar tari namanya Serukun Sehati. Jadi kalau ibu-ibu mau memakai tarian anak-anak kita boleh menghubungi pembinanya. Kemudian kita punya grup musik Gambus. Nah, ada juga ada gitu ya. Jadi nanti saya tambahkan lagi yang kekurangannya. Oke, selanjutnya ada namanya aset aset atau modal fisik. Nah, ini dihitung dari bangunannya fisik dari SMP Negeri 9 itu sendiri. Kemudian ada ruang kelasnya, kemudian ada WC siswanya, lab IPA yang sedang kita pakai sekarang, ada juga lab komputer, kemudian perpustakaan, ruang OSIS, musola, lapangan futsal, itu fisiknya. Nah, untuk yang mendukung itu kita punya mesin kopi, fotokopi, kemudian mesin pisau, tapi saya nggak punya fotonya ya, kebetulan saya nggak punya foto mesin pisau, jadi saya tidak masukkan. Ya, kemudian kita ada juga beberapa infokus. Nah, infokus ini yang menunjang proses pembelajaran, di mana guru dapat menggunakannya untuk medianya ya, media sarana pembelajaran. Ini modal fisiknya. Sound system kan saya nggak punya fotonya, jadi yang ini yang kebetulan saya punya saja, saya masukkan gitu ya. Sound system kita punya, ini sound system yang lama ya Pak, yang kita bahas pakai di acara tadi itu sound system yang baru, itu tahu gitu. Nah ya, oke. Selanjutnya, nah aset modal ini yang saya masih bingung Bapak Ibu, aset atau modal lingkungan. Di sini saya bingung. Jadi ada kalau pengertiannya itu
belakang kelas 7A, 7B itu ada lahan kosong, kemudian 7C, 7D juga ada lahan kosong, kemudian sebelah mana lagi? Nah, Bapak Ibu untuk aset atau modal lingkungan ini silakan yang mau menambahkan, karena saya juga mentok di sini mengidentifikasinya, bisa ditambahkan. Dan satu lagi kalau yang terakhir adalah aset atau modal finansial. Nah, kita finansial sekolah kita hanya ada dari satu sumber, yaitu dana pos APBN itu saja. Nah, jadi tidak ada sumber dana lain selain pos APBN. Nah, tadinya saya mau masukkan swadana dari siswa, tapi kayaknya nggak etis saya masukkan di sini, jadi saya hanya memasukkan dana pos APBN. Itu saja pemaparan dari saya dan Pak Taufik. Jika dari Bapak Jem atau Bapak Ibu dan anak-anak Ibu mau memberikan masukan, kami persilakan. Saya kembalikan ke Pak Taufik. Ya, terima kasih kepada Ibu Pipin Rositasari yang sudah memaparkan apa itu aset modal yang dimiliki sekolah, dan aset itu bagaimana penerapannya. Mungkin Bapak Ibu pengen nanya, boleh, atau mungkin aset itu sudah ada yang kurang atau bagaimana, silahkan bertanya. Kalau pada kami, mungkin kami yang ada yang sedikit tahu bisa menjawabnya, karena misalkan kegiatan itu. Silahkan Pak Bu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi menambahkan saja kemungkinan yang tadi yang aset politik tadi itu, selain sama Polsek Jombang, kita tentunya ada kerjasama dengan BNN. Ya, BNN itu mungkin sekali. Ya, oke. Ya, jadi setiap tahun itu BNN rutin sekali kegiatannya ya. Ada yang jadi waktu itu jadi pembina upacara di sini begitu dengan BNN. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan dinas sosial juga ya. Jadi ada, tapi nanti belum ada kalau dengan dinas sosial. Kalau itu kan waktu itu ada kegiatan dengan dinas sosial di sini, apa bisa dimasukkan? Iya, itu nanti ya dinas sosial yang penyuluh sosialnya ada. Jadi mereka pembinaan dengan anak-anak begitu ya, dinas sosial. Kenapa? Dinas sosial dengan anak-anak. BBN itu yang jadi pembina upacara. Ya, jadi pembina upacara. Dan juga saya juga sering mengikuti kegiatan BBN itu 1 tahun sekali itu pasti ada gitu kan. Ya. Kemudian lanjut dengan lingkungan tadi Bu Pipin, ya mungkin sepengertian saya ada yang fisik, ada juga yang manusianya gitu ya. Kalau ini kan Bu Pipin menuliskan lahan kosong ya, itu lingkungan berupa fisiknya. Mungkin juga lingkungan itu adalah masyarakat sekitar di sini. Ya, jadi bagaimana lingkungan sekitar kita ini yang tidak ribut gitu ya. Jalannya kan bukan jalan yang utama. Iya, masyarakat ini ya. Masyarakat ini. Ya lingkungannya juga di sekitaran kita juga ya. Jadi saya bisa dijadikan pertimbangan untuk ditambahkan gitu. Nah kan lingkungan yang sepi begini gitu kan tidak di jalan utama kan aset juga untuk kita gitu ya. Aman gitu aman. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Mungkin bisa kasih yang maksudnya mungkin terkait itu diangkatkan ya, angkat awal dulu sampai situ ya, modifikasi awalnya, tapi nanti dulunya kan pakai metode atas ya. Ya, belum pakai kerja dulu ya, oke. Jadi misalnya ya udah saya udah bagus ini aja. Jadi ini tujuannya setelah mengidentifikasi nih, misalnya nih di aset modal lingkungan itu kan nganggur tuh nih ya, ini kan nganggur, lahannya lahan nganggur. Kemudian program apa yang mau kita lakukan dengan lahan yang nganggur ini? Jadi setelah kita mengidentifikasi, nanti kita itu tujuannya adalah membuat suatu program yang berhubungan dengan aset-aset yang ada di sekolah kita.
Misalnya tadi ada siswanya ngapain, mau dikasih apa, tadi kan dengan kerjasama dengan beberapa instansi itu boleh. Mau ditambah instansinya, misalnya ada usul dari misalnya pemadam kebakaran misalnya, atau dari apa dengan dinas pertanian, boleh nanti diusulkan. Itu kan siswanya banyak tuh, hampir 400. Nah ini bagus sekali untuk diberdayakan seperti itu. Jadi tujuannya kita mengidentifikasi dulu, kemudian di modul 3.2 kita membuat suatu program gitu. Jadi kan ini modul 3.2, nanti 3.3 itu kita akan membuat suatu program yang berhubungan dengan aset sekolah. Ya, kepada siswa ada sesuatu yang disampaikan Pak Harun? Apa? Tidak? Ya. Jadi kalian adalah siswa itu ada satu aset juga, guru juga aset. Di sini kita harus mengembangkan aset-aset tersebut untuk kemajuan dari pendidikan. Jadi penggunaan aset ini kan memang ada hal yang harus dilaksanakan, tidak boleh sembarangan. Maka harus diidentifikasi mana aset yang memang bisa kita gunakan. Jangan sampai aset-aset itu ada tapi tidak digunakan. Maka gunakanlah aset-aset tersebut agar bermanfaat, bisa diberdayakan untuk kemajuan dari pendidikan. Nah, itu tujuan dari pengelolaan aset tadi. Jadi nanti tugas dari kita sebagai mungkin bapak kepala sekolah sebagai manajerial dari pengelolaan aset, kemudian guru-guru juga wakil-wakil kepala sekolah, disinilah gunanya kita kerjasama bagaimana menggunakan aset tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai aset tersebut terlantar ataupun rusak karena tidak digunakan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Itulah fungsinya di pengelolaan aset. Itu dari kami sudah selesai. Ya, itu dari kami. Terima kasih kepada ibu-ibu dan adik-adik, bapak kepala sekolah, ibu komite, ibu kepala TU, dan guru-guru serta siswa-siswa kami. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah memaparkan dari presentasi pengelolaan aset yang ada di sekolah kita. Kami tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.